Dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru Imlek, Kongsi. Pagi hari ini adalah pagi yang spesial karena Tuhan Yesus hadir dan menyatakan kasih-Nya atas kita semua. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini dalam satu kesatuan gereja Tuhan, gereja GKKD Gatsu yang kita cintai di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau hampiri Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu Saudara. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mau datang dan hampiri tahta Tuhan yang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi jemaatnya. Dia sangat mengasihi gerejanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap hidup kami dan setiap waktu yang kami lalui ada penyertaan Tuhan. Dan tidak pernah berkeputusan kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Amin. Kau penulis hidupku. Kau buat segalanya baru. Amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Amin. Engkau dan ku ada dalammu, amin. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senang hatiku. Cintai segala perbuatanmu Tuhan, amin. Mengabdikan hidupku rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami setiap hati kami Tuhan, amin. Hanya Kau mengertiku selalu, amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senang hati, mencintai atas setiap apa yang sudah Engkau lakukan Tuhan. Engkau di dalamku, Engkau di dan ku ada dalammu, dan ku ada dalam. Oh Tuhan, kini ku datang mencari wajahmu dan terus dan tetap mengasihimu Tuhan. Selalu dengan senang hatiku, cintai seluruh perbuatanmu.
kehidupan kami ini adalah dalam ketetapan Tuhan. Kami mau berjalan di dalam Tuhan, dan kami mau mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Jemaat katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Ya Tuhan, terima kasih. Mengabdikan Ya, hidupku ini komitmen kami, Tuhan. sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu,
Yesus Tuhan. Dan gerejamu hendak mengelulukan nama Tuhan lebih-lebih lagi. Sebab Tuhan kami yang sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha agung dan perkasa. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua umat yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama katakan haleluya, haleluya. Gongsi Pacai. Haleluya. Kita mau nyanyikan, Tuhan memberikan nyanyian kemenangan atas setiap kita semua. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji nama Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan Yesus mengasihi kita, saudara, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. Kita mau katakan sekali lagi dengan bahasa Mandarin. Yo, sama-sama. Cu Yesu ai ho, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, Sen Jing Ni Ga Su Ho, Cu Yesu ai ho, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta. Amin. Sen Jing Ni Ga Su Ho, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, Sen Jing Ni Ga Su Ho, Cu Yesu ai ho, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta. Amin. Sen Jing Ni Ga Su Ho, Sen Jing Ni Ga Su Ho, Sen Jing Ni Ga Su Ho. Haleluya, haleluya. Siapa nama Tuhan kita yang gak berkasa? Namanya siapa? Yesus. Katakan sekali lagi, namanya siapa? Yesus. Tidak ada yang menandingi setiap kedahsyatan dan kehebatan Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau hampiri tatah Tuhan. Kita mau katakan, pada siapa aku bandingkan kekuatan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tidak ada yang
Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama. Tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar dengan namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kuasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Gereja-Mu mengagumi Engkau ya Allah kami yang berkasa. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Serukan sama-sama yuk. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Gereja-Mu bersorak-sorai dari nama-Mu Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Nama kerajaannya berkuasa di atas surga dan di bawah bumi Bapak Ibu Saudara. Yang menyediakan tempat bagi kita semua yang mengasihi Dia. Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal atas dunia ini. Tidak ada satupun kuasa yang bisa mengalahkan Dia. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami bangga Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Amin. Sama-sama. Go. Sungguh tak tertandingi, Katakan apa Bapak Ibu Saudara? tidak ada yang setara dengan Tuhan. denganmu. Katakan. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu Haleluya, semua dengar sorak-sorai yang meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Dalam teduh hadirat Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kerinduan kami di setiap waktu kami Tuhan menghidupi kebenaran Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa dan melekat merasakan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Dan supaya apa yang Tuhan ingin lakukan atas setiap hidup kami bisa melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ajari setiap gerejamu Tuhan, jemaatmu dan setiap kami
untuk kami memiliki kerinduan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam Tuhan saja, di situ terletak pertumbuhan. Ada kasih, ada kuasa, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup ikat kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas setiap kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu mencari kehendak Tuhan, setiap waktu terhubung dengan Tuhan, menghidupi setiap kebenaran Tuhan atas hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kami pegang, ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan bagi setiap kami. Kau adalah Kurios. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja. Mari Tuhan berdaulat atas setiap kami. Mari Tuhan Kau yang ambil alih setiap kami. Hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, kami mau berserah penuh. Berserah penuh. Jemaat saja katakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Ya Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan jemaat, menjadi seperti Kau, berkomitmen untuk sejalan dengan Engkau Yesus Tuhan, berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau. Ya Tuhan, ini doa kami, seperti Kau. Ini komitmen kami Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Oh, menjadi seperti benar Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, bahwa kami seperti Engkau Yesus, lebih-lebih lagi Tuhan dalam pertumbuhan rohani kami, dalam pertumbuhan iman kami Tuhan, dalam pengharapan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau membawa setiap kami Tuhan masuk lebih lagi dalam rencana-Mu. Urapi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mengalirlah Tuhan Roh Kudus-Mu, mengalirlah Tuhan minyak baru-Mu atas setiap kami. Sebentar ada firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Engkau yang mempersiapkan hati kami untuk ketaburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Engkau yang mempersiapkan iman pengharapan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu setiap keluarga kami dimanapun mereka pada saat ini. Kiranya Allah yang akan membawa kami semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin.
Terima kasih tim yang main musik dan WL. Baik, adik-adik, mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk anak-anak kita sekolah minggu. Wis, yuk mari pejamkan mata. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini atas anak-anak kami yang beribadah. Mereka luar biasa Tuhan, mereka anak-anak hebat Tuhan yang Kau tetapkan menjadi generasi yang hebat milik kepunyaan-Mu Tuhan, yang akan memiliki generasi-generasi masa depan Tuhan. Urapi anak-anak kami untuk mereka belajar firman-Mu di kelas sekolah minggu Tuhan. Urapi guru yang membimbing, kakak-kakak yang membimbing mereka menyampaikan pesan Tuhan. Kiranya pesan itu tersampaikan dan diterima dengan anak-anak kami ini, sehingga firman itu akan bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai anak-anak kami ini sampai akhir ibadah. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Baik, PPT-nya Mas. Mengucap syukur pagi hari ini Bapak Ibu. Kita sebentar lagi ya ulang tahun baru Imlek ya. Jadi temanya merah-merah. Jadi ada lampion juga di atas Bapak Ibu ya. Mengucap syukur ya, kita berkesempatan untuk melewati hari-hari dan tahun-tahun yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema pertumbuhan rohani adalah prioritas Bapak Ibu ya. Di gambar terlihat jelas bahwa ada tunas Bapak Ibu ya. Setiap kita pasti tahu tunas ya. Tunas itu kecil sekali ya. Tunas itu tidak terprediksi apakah tunas yang kecil ini akan menjadi apa ke depannya. Ya. Ada beberapa kemungkinan yang membuat tunas ini ke depannya akan menjadi baik atau tidak. Ya. Tunas ini akan berkembang atau tidak adalah kuncinya satu. Apakah tunas ini masih menempel pada batangnya? Betul Bapak Ibu? Ada yang suka berkebun tentunya di sini. Ada yang punya tanaman. Saya rasa di semua rumah pasti punya tanaman ya. Saya rasa. Walaupun hanya bunga umpama gitu ya. Ataupun ada yang buah gitu. Tahu kalau tunas ini dicopot dari induknya, dari batangnya, dalam hitungan jam mungkin ya, pasti akan layu, tentu ya Bapak Ibu. Benar enggak? Kira-kira betul enggak saya sampaikan ini? Ya, tapi kalau tunas ini tetap menempel pada batangnya, tunas ini akan tetap bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Pasti ya. Itu udah hukum fisika ya. Biologi atau fisika kalau seperti ini ya. Biologi, terima kasih koreksi. Jadi secara alamiah, ketika tunas itu menempel di batang, akan bertumbuh ya Bapak Ibu. Jadi pagi ini kita akan memprioritaskan bagaimana kehidupan kita ini menempel kepada batang atau pokok daripada sumber kehidupan Bapak Ibu ya. Kita mau buka di Yohanes 15 ayat 5 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ayat ini ditulis sedemikian luar biasa dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang dirinya, Bapak Ibu ya. Bagaimana ilmu biologi itu sudah dari lama sekali sebenarnya sudah dipahami manusia secara alamiah. Bahwa ketika tunas itu lepas dari batangnya maka mati. Dan Tuhan Yesus menyampaikan itu. Itu pengajaran yang sangat lumrah, sangat mudah dipahami. Bapak Ibu mudah dipahami kan hal ini kan ya? Ya, sangat mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan membawa kehidupan kita, setiap kita umat-umat pilihan Allah ini ada di dalam sebuah pertumbuhan Bapak Ibu ya. Next Mas. Jadi pertumbuhan di dalam anak-anak Tuhan ini alamiah terjadi Bapak Ibu ya. Pertumbuhan ini normal ya. Setiap kita ya pasti akan bertumbuh begitu pastinya. Nah, tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan akhir-akhir ini di dalam dunia, di dalam pertumbuhan rohani kita sebagai anak Tuhan, umat-umat pilihan Allah yang ditetapkan untuk menjadi kepunyaan Allah dan dia harus bertumbuh. Ya, realita hidupnya, realita hidup yang kita lihat sekarang ini berbeda Bapak Ibu ya. Ya. Dunia membuat paradigma atau pola pikir atau sesuatu yang melekat atau selalu mudah diingat itu berbeda dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan berfirman bahwa prioritas hidup kita adalah melekat kepada pokok supaya kita berbuah, betul Bapak Ibu. Tapi fakta dunia Bapak Ibu ya. Prioritas-prioritas dalam hidup kita yang menentukan kita itu dalam menentukan apa yang kita kerjakan, kita itu hidup atau kita melakukan apapun itu dibuat melenceng. Ya. Ada ketakutan-ketakutan yang membuat kita itu tidak bertumbuh. Iman kita akhirnya kerdil, ya, seperti perumpamaan penabur benih begitu ya. Bahkan mungkin pekerjaan kita pun bisa mempengaruhi bagaimana pertumbuhan kita ini menjadi luar biasa, ya Bapak Ibu ya. Bahkan keadaan kita, fisik kita pun kadang-kadang membuat kita merasa bahwa oh saya nggak layak ini. Saya ngomong aja susah gitu ya. Atau apapun lah alasan yang berupa fisik gitu ya. Itu membuat kita tidak bertumbuh ataupun mengalami perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Banyak hal yang membuat ini, perkara-perkara ini membuat pertumbuhan rohani kita akhirnya tidak berkembang maksimal Bapak Ibu ya. Banyak hal. Apalagi kemarin Kamis waktu komsel ya, bukan Kamis lalu, Kamis yang minggu lalu kita komsel gabungan di sini. Saya sampaikan tentang terang gitu ya. Bagaimana lingkungan sekarang ini benar-benar sudah toksik sekali, sangat tidak bagus untuk sebuah pertumbuhan. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah ini membuat iman kita, rohani kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh atau tidak Bapak Ibu ya. Jadi definisi yang benar adalah pertumbuhan rohani bukan pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak, sebenarnya itu bukan pilihan. Jadi kan selalu kita punya alasan sebenarnya untuk memilih. Tapi pertumbuhan rohani adalah pilihan. Tapi pertumbuhan rohani adalah keharusan atau prioritas Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tentu tahu yang namanya prioritas ya. Prioritas itu yang diutamakan. Contohnya kereta api. Kereta api itu prioritas Bapak Ibu.
Transportasi yang punya prioritas khusus, itu kereta api. Pemadam kebakaran, ambulan itu punya prioritas khusus. Nah, contohnya kereta api. Kalau Bapak Ibu ada kereta api lewat, Bapak Ibu nerobos dan terjadi kecelakaan, itu Bapak Ibu sudah melanggar prioritas namanya ya. Nah, itu. Jadi prioritas utama adalah kereta api lewat dulu, baru kita lewat. Tentu begitu ya Bapak Ibu. Ada yang berani enggak kira-kira nerobos gitu? Tentu enggak ada yang berani Bapak Ibu. Ya. Jadi pertumbuhan rohani itu prioritas Bapak Ibu. Jadi harus yang kita utamakan dulu ya Bapak Ibu ya. Dan kunci utamanya pertumbuhan rohani itu ada di Yohanes 15 ayat 5. Ya Bapak Ibu ya. Tanpa kita melekat kuat ya, pertumbuhan kita akan mati. Saya sudah sampaikan tadi di awal ya Bapak Ibu ya. Kita akan lemah. Pertama lemah dulu, akhirnya mati. Ya, tanpa melekat kita kepada Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan ketika kita tidak melekat, sia-sia Bapak Ibu. Ya. Maka pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan merindukan umat Tuhan di tempat ini. Mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Next Mas. Ya. Benar, bablasan saya. Baik. Di dalam Yohanes 15 tadi dikatakan, ya, kita mempunyai prioritas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau belajar bagaimana bertumbuh dimulai dengan koneksi. Tadi koneksi itu artinya melekat atau terhubung dengan kuat gitu ya. Bukan hanya sebatas aksi Bapak Ibu. Kalau bicara tentang koneksi, Bapak Ibu kan tentu sering mendengar hal itu ya. Apalagi anak-anak kita ataupun di rumah ada jaringan atau punya HP yang terhubung dengan internet. Koneksi ini sangat penting Bapak Ibu. Penting enggak kira-kira? Ketika koneksinya putus, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Wah, langsung cari gini ya kan. Ya, kita baru perjalanan jauh, ada blank. Saya sering ngobrol sama Pak Edi ketika naik mobil gitu. Tahu-tahu lost gitu ya. Oh Pak, putus tadi, koneksinya putus kan gitu. Jadi koneksi itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Atau melekat hubungan yang erat itu, yang tidak terputuskan itu sangat dibutuhkan. Dan ini adalah sangat mempengaruhi di dalam pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu ya. Iman kita, pengharapan kita tidak boleh putus kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Di perikop barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini adalah berkata tentang hubungan Bapak Ibu ya. Kata tinggal berarti menetap. Betul Bapak Ibu. Contoh Bu Elsa tinggal di kampung apa Bu namanya? Apa Bu? Wah, Cari Suko. Berarti Bu Elsa kan menetap di sana, betul kan? Saya tinggal di Wanamukti, berarti saya menetap di sana. Pak Edi tinggal di Dempel, ya kan? Pak Edi menetap di sana. Jadi kata tinggal itu berarti menetap, ya. Jadi pertumbuhan secara rohani dimulai saat kita berhenti mencoba hidup dengan kekuatan sendiri dan mulai tinggal di dalam Yesus Bapak Ibu. Ini adalah awal. Sebuah tunas yang kecil adalah awal sebuah pertumbuhan yang besar. Ya Bapak Ibu ya. Dan awal itu adalah dengan tinggal atau tetap, ya kan, menetap di dalam Yesus Bapak Ibu. Jadi prioritas pertama pertumbuhan rohani adalah kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas kesibukan pelayan kita Bapak Ibu. Ya. Yang dibutuhkan ranting untuk bertumbuh dan berbuah adalah dengan tetap melekat pada pokoknya. Mengapa ini prioritas Bapak Ibu? Ya. Karena ketika kita ada di dalam atau tetap tinggal di dalam pokok yang benar itu, ada proses yang luar biasa yang akan kita lalui. Prosesnya sangat panjang dan itu luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Akan mulai tumbuh daun-daun baru, tunas-tunas baru, julur-julur baru. Dan akhirnya dari proses kita tetap di dalam pokok itu adalah, akhirnya adalah kita berbuah Bapak Ibu. Ya.
Jadi buah ditentukan karena kualitas buah kita ditentukan oleh kualitas kedekatan kita dengan sumbernya, Bapak Ibu. Ya, saya sering melihat video-video di YouTube tentang bagaimana membuat buah itu manis atau buah itu besar, itu ternyata ada trik-triknya. Ya, kalau melon itu harus dia minimal 3 tangkai daun di atasnya, baru melon itu akan bertumbuh maksimal. Setelah itu di atasnya lagi berapa gitu. Jadi nggak boleh berdekatan. Jadi ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan untuk kita menghasilkan buah yang berkualitas di dalam pertanian. Dan hidup kita Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu. Kualitas hasil hidup kita ini akan ditentukan dengan kedekatan kita ada di dalam pokoknya. Ya Bapak Ibu ya. Di Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, Mas Nek, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritasnya adalah kita mengawalinya atau mendahulukan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu ya, dalam hidup kita. Untuk kita nanti akan luar biasa dipakai Tuhan dalam pertumbuhan hidup kita. Yang kedua adalah Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu adalah firman-firman pendukung di mana kita bisa melihat apa sih yang harus kita kerjakan. Apa sih yang harus kita perhatikan, ya. Yang kedua adalah pertumbuhan melalui proses pemurnian Bapak Ibu, ya. Setelah kita bertumbuh dan kita tetap melekat Bapak Ibu, ada proses lain yang akan Tuhan izinkan terjadi. Tentu ya Bapak Ibu ya. Bahkan di pohon anggur itu ada proses di mana itu sangat menyiksa pohon itu, gitu Bapak Ibu ya. Sangat menyakitkan pohon, gitu ya. Menyakitkan ranting itu Bapak Ibu ya, yaitu proses pruning, ya. Ini the power of pruning ya Bapak Ibu ya. Bapak pernah dengar kata pruning? Pruning itu penjarangan sesuatu yang tidak penting di dalam ranting itu. Ada yang daun dipotong, ada yang batangnya dipotong, ya. Bahkan ada yang buahnya dipotong, bakal buah dipotong, bahkan ada yang baru muncul bunga pun dipotong. Itu proses pruning. Dan dalam proses pruning itu ada yang sampai, kalau anggur itu untuk proses pruning dia harus dipuasakan air supaya daunnya itu benar-benar lemas, mana yang daun bertahan atau tidak itu kelihatan gitu, katanya seperti itu. Jadi untuk proses anggur ini pruningnya sangat ekstrim gitu ya, pemotongannya sangat ekstrim. Yang namanya dipotong atau di dalam proses itu ada sesuatu yang tidak enak, betul Bapak Ibu ya. Kalau boleh protes, anggur itu pasti tidak mau ketika daunnya yang rimbun, daunnya yang sudah lebat sekali itu dikurangi. Ya, kalau boleh protes ya, di dalam anggur itu pasti nggak mau. Dia maunya adalah daunnya tetap lebar, ya kan, hijau, indah dipandang, ya. Tapi di Yohanes 15 ayat 2 ini maju ke depan dari ayat yang pertama yang saya sampaikan, ya, Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dibuang. Tapi apa Bapak Ibu? Yang berbuah dibersihkannya. Ketika kata dibersihkannya, itu ada sesuatu yang pasti akan dibuang. Ya kan? Istri saya itu suka bersih-bersih. Ketika sudah bersih-bersih Bapak Ibu, semua dibersihkannya. Kadang saya naruh barang ini tahu-tahu udah nggak ada gitu kan. Ya, itu namanya dibersihkannya. Pasti ada yang dibuang, ya kan? Ada ya Bapak Ibu yang, ibu-ibu biasanya kayak gini nih, yang suka bersih-bersih. Bapak-bapak bersih-bersih enggak kira-kira? Pak Didi? Nanti bersih-bersih loh Pak. Ya, jadi
dibersihkannya itu tentu ada sesuatu yang dibuang, minimal debu lah gitu ya, atau minimal daun-daun yang rontok itu dibersihkan. Jadi dibersihkannya ada sesuatu yang dibuang. Demikian di dalam sebuah pertumbuhan Bapak Ibu. Sebuah pertumbuhan ketika dibersihkan berarti ada sesuatu yang harus dilepaskan. Ya. Pertumbuhan yang sehat seringkali membutuhkan pengurangan. Tuhan memangkas ambisi yang salah, kesombongan dan dosa agar energi rohani kita fokus pada hal yang kekal. Jadi ketika dibersihkan itu ada maksudnya ternyata Bapak Ibu. Ada tujuan. Bukan hanya serta-merta, alah sudahlah gitu kan. Enggak. Tentu ketika kita membersihkan rumah, enak dipandang Bapak Ibu, betul? Datang ke rumah, enak ya kan. Enggak banyak debu, kalau banyak debu tentu bersih-bersihin ya kan. Demikian juga di dalam pertumbuhan rohani kita. Ketika ada sesuatu yang perlu dibuang, sadarilah bahwa itu ada sesuatu yang akan luar biasa dinikmati Bapak Ibu. Ya. Ketika tadi dikatakan ada ambisi yang salah itu dibersihkan, ada saudara kita yang berkata, sudahlah gitu kan. Atau ada kesombongan di dalam diri kita yang Tuhan tegur melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita harus bertobat Bapak Ibu. Atau ada dosa yang itu menghambat kita untuk kita bisa maju lebih luar biasa dipakai dengan Tuhan. Kita harus bisa mengakuinya dalam Tuhan. Ya, karena Tuhan hanya sejauh doa di mana kita dengan lutut kita, dengan doa kita bisa menghampiri Dia dan mohon ampun kepadanya. Ya. Jadi saat ini Anda merasa sedang dalam masa sulit atau dipotong oleh Tuhan, itu bukan karena Dia membenci Anda Bapak Ibu, melainkan karena Dia ingin Anda bertumbuh lebih lebat. Tuhan lebih mengutamakan karakter kita daripada kenyamanan kita. Tanpa pemangkasan tidak akan ada pertumbuhan yang maksimal. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tanpa ada proses di dalam hidup kita. Tanpa ada sesuatu yang sepertinya sakit di dalam hidup kita. Ada suatu gesekan yang membuat itu kita merasa tidak nyaman dalam hidup kita. Ternyata ada proses yang akan kita tuainya itu maksimal di dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita bersama-sama memahami hal ini. Di dalam gereja ini terdiri dari berbagai orang Bapak Ibu. Saya dengan Pak Didik berbeda Bapak Ibu. Ya, saya bahkan dengan istri saya terdekat pun berbeda Bapak Ibu. Saya itu gak suka dingin, ya kan. Istri saya apa-apa es Bapak Ibu. Kopi pagi, ya kan, ya es gitu kan. Kalau saya kan kopi pagi ya enak anget ya Bapak Ibu ya. Itu udah kayak bumi langit gitu kan. Ya. Banyak hal yang berbeda ya. Tapi itu bukan suatu halangan di mana kita ini tidak bergerak bersama di dalam rencana Tuhan di jemaat Tuhan tempat ini Bapak Ibu. Semua kita berbeda-beda. Saya dengan Pak Edi berbeda Bapak Ibu. Walaupun saya dulu satu kecamatan, satu daerah pesisir gitu ya, berbeda. Tapi ada satu kesamaan Bapak Ibu, kita suka sama ikan. Ya. Pak Edi itu juga suka ikan ternyata, karena kita orang pesisir suka ikan. Kalau Pak Didi suka apa Pak Didi? Bakso Pak. Soto. Kalau Bu Odit suka soto Bu. Ada, tapi masih ada berbagai yang kita sama, tapi kita tentu berbagai perbedaan Bapak Ibu. Tapi itu bukan suatu halangan untuk di dalam jemaat Tuhan ini kita bersama-sama bertumbuh. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita mungkin agak gak enak gitu ya. Ketika ada Bu Odit pengen soto, kok saya pengen opor, eyel-eyelan gitu ya. Ya sudahlah, ngalah salah satu gitu kan. Atau Bu Ani pengen es kacang hijau ya kan Bu. Bukan suatu alasan untuk kita bertumbuh Bapak Ibu. Biarlah proses sesuatu yang tidak benar bahkan ada gesekan dalam jemaat Tuhan ini membawa kita semakin bertumbuh dan dewasa Bapak Ibu. Ya. Ada firman Tuhan yang perlu kita baca pagi hari ini. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya
seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya. Ini aku lihat sekarang L, ceplek. Oh gitu kan. Nah, aku tidak berani nyeplak L Bapak Ibu, tapi ayahnya berani. Ya, karena Pak Didi adalahnya L, tentu Tuhan kadang-kadang izinkan seperti itu terjadi ya di anak-anak kita. Karena itu bukan tidak sayang Bapak Ibu ya, tapi sayang. Ya karena sayang, saya yakin Pak Didi tetap sayang sama L, walaupun kadang L itu ceplek, gitu kan. Tapi tetap sayang Bapak Ibu. Kalau nggak sayang tentu ya sudah nggak tahu L gimana kan begitu kan Bapak Ibu ya. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Bukan Tuhan tidak sayang kepada kita Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan sayang kepada kita, untuk membawa kita lebih luar biasa, maka kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memahaminya Bapak Ibu. Ya, kita harus benar-benar tahu itu, bahwa Tuhan yang memang merindukan itu. Di firman Tuhan pun tertulis jelas Bapak Ibu. Ya, yang ke Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini ayat yang luar biasa untuk anak-anak muda, ya, untuk kita semua. Tapi saya mendapatkan ayat pesan secara rema khusus ini, ayat ini ketika saya masih muda. Ketika saya mulai mengambil keputusan-keputusan yang orang bilang anak muda adalah masa labil, saya mendapatkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya benar-benar ini merema dalam hidup kita? Apa yang saya ukur dalam setiap langkah kita, langkah saya, apa yang saya harus putuskan di dalam keputusan hidup saya, selalu saya gunakan ini Bapak Ibu. Ya. Supaya aku ini, jadi ketika saya mau mengambil keputusan, contohnya Bapak Ibu ya, saya mau mengambil keputusan tentang sesuatu gitu ya, saya selalu akan mau bertanya gitu, apakah ini menurut kehendak Allah gitu. Saya selalu bertanya dalam diri saya sendiri, apakah ini menurut kehendak Allah ya, gitu kan, saya koreksi gitu kan. Terus apakah ini baik gitu kan, saya juga koreksi. Apakah ini yang paling utama, apakah ini berkenan kepada Allah. Dan salah satu keputusan yang saya ambil dengan firman Tuhan ini adalah ketika saya mulai masuk ke dalam perkara teman hidup Bapak Ibu. Ya, saya putuskan ini Bapak Ibu. Saya pergumulkan ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu. Dan luar biasa Tuhan menyertai, Tuhan membawa saya melewati, mendapat jawaban akan apa yang saya pergumulkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mulai ketika baca firman Tuhan, coba diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Mulai bertanya dalam hidup kita secara pribadi. Ya, firman ini sangat bagus. Ya, ini bukan tentang satu permasalahan saja, tapi untuk berbagai macam permasalahan. Bahkan hal-hal yang simpel mungkin bisa digunakan Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah apa yang kita kerjakan? Apakah ini baik ketika saya mengerjakan ini? Yang terakhir, apakah ini berkenan kepada Allah? Bahkan ini akan menjadi yang sempurna atau tidak begitu ya. Anak-anak muda ini ketika memilih pasangan ini harus jadi pertimbangan Bapak Ibu ya. Anak-anak muda siapa ini? Anak muda ini ya. Nah, ini udah punya, kamu senggol mer. Itu udah punya, tinggal gini loh, ini gini kamu aja. Ya. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Ada proses yang harus kita lewati untuk kita bertumbuh. Yang ketiga adalah bertumbuh adalah berbuah Bapak Ibu. Ya. Tadi saya juga udah singgung-singgung dari awal. Untuk mencapai proses berbuah, tentu ada proses yang tidak enak. Ada awal yang harus kita lalui. Melekat, diproses Tuhan atau tadi kayak katakan di pruning tadi. Yang ketiga adalah akhirnya adalah berbuah Bapak Ibu. Ya. Anggur tadi ada proses pruning atau proses untuk mencapai posisi dia harus berbuah itu sangat tidak enak. Tapi ya, ketika berbuah, apa Bapak Ibu ya? Bapak Ibu lihat di gambar itu Bapak Ibu. Tentu kalau yang tidak alergi suka dengan anggur. Ada yang alergi anggur enggak kira-kira? Enggak ada ya. Tapi bukan anggur merah yang dalam botol ya Bapak Ibu, itu jangan. Ya, jangan Mas Didi ya. Jangan Mas Yo ya. Apa Mas Yo?
Orang Jepara pasti kenal itu. Orang nikahan di Jepara itu, ini di desa ya, bukan di rumahnya Tea. Bukan. Di desa saya itu kalau nikahan ya, bukan teh Bapak Ibu yang disuguhkan. Serius saya nggak bohong. Ya, jadi cuma ada gambar jangkar. Ini orang Bandung tahu itu. Ya. Ya Bu ya. Jangkar sama bapak tua ya kan. Di situ Bu. Jadi suguhannya itu ya. Jadi jangan yang itu ya Bapak Ibu ya yang dilihat ya, tapi kita melihat buah anggur yang benar ya. Setiap orang pasti suka anggur. Saya suka anggur Bapak Ibu. Anggur sekarang macam-macam, aneh-aneh dan rasanya enak Bapak Ibu. Ada yang kecut juga ternyata. Ya. Tapi buah anggur ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ini mengalami proses untuk sampai akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya sedap dipandang, bahkan mungkin akan enak dimakan, itu ada proses yang panjang. Bukti bahwa pertumbuhan rohani menjadi prioritas adalah saat hidup kita mulai menguntungkan orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Yaitu berupa buah. Anggur dia akan bermanfaat, bahkan dia akan bisa menyenangkan yang menanam itu adalah ketika berbuah. Betul Bapak Ibu. Ketika pohon Bapak Ibu nanam anggur gak berbuah-berbuah, karena saya sering melihat di gang-gang itu sekarang musim, orang itu banyak sekali nanam anggur. Banyak sekali. Tapi buahnya ya begitu. Ada yang tidak berbuah, ada yang hanya dimakan ulat. Dan ulat di anggur ini suka ditanami ulat yang gede-gede yang hijau-hijau itu. Jangan takut Bu, tenang, di rumah Bu enggak ada anggur tak? Jadi anggur itu memang yang diharapkan adalah berbuah. Akan menyenangkan ketika berbuah Bapak Ibu ya. Orang yang menanam itu akan sukacita ya. Istri saya selalu menyampaikan, perumpamaan kok lombok terus apa? Lah ya hal simpel masalahnya gitu kan. Saya menanam lombok berbuah aja saya seneng loh Bapak Ibu. Kan simpel ya. Itu nanam lombok yang bijinya itu kadang-kadang sisa apa? Habis masak gitu yang udah busuk tak taruh di pot gitu, tahu-tahu tumbuh berbuah itu hatiku seneng. Hanya buah lombok Bapak Ibu yang hanya untuk campuran sambal gitu kan. Tapi apalagi buah anggur Bapak Ibu yang satu kebun luas. Ketika berbuah tentu seneng loh Bapak Ibu. Harga anggur itu enggak ada yang murah. Kalau ada yang menemukan harga anggur murah, tolong info saya karena saya kan juga kulaan Bapak. Harga anggur mahal ya Bu ya, Bu Bagiem ya. Harga anggur mahal enggak Bu Bagiem? Harga anggur mahal enggak? Mahal. Apalagi yang Black Autumn gitu ya Bu ya. Itu mahal lagi, yang bentuknya lonjong-lonjong gitu. Belinya lagi di Istana Buah, ini bukan promo. Itu lebih mahal lagi Bapak Ibu ya. Sudah Jadi anggur itu memang mahal Bapak Ibu. Jadi ketika buah anggur itu mulai berbuah, itulah yang menyenangkan, membahagiakan orang yang menanamnya, bahkan orang lain yang memakannya Bapak Ibu. Pohon tidak memakan buahnya sendiri, buahnya dinikmati orang lain. Ada iklan kan jeruk minum jeruk, tapi faktanya kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Pernah enggak Bapak Ibu ada di orang jualan buah gitu, tahu-tahu ada jus buah di sampingnya anggur supaya anggurnya menjadi tetap segar. Kan enggak ya Bapak Ibu ya. Atau orang jualan jeruk, ada jus jeruk supaya jeruknya itu dikasih sedotan supaya minum, supaya sedotan segar. Itu enggak ada. Jadi buah itu yang menikmati ya orang lain Bapak Ibu, betul? Jadi buah itu ya pasti orang lain yang nikmati. Padahal pohon yang menghasilkan. Kita pun sama Bapak Ibu, ya. Kita yang mengalami prosesnya, ya. Kita yang mengalami susahnya ketika Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak berdosa, atau kita sedang di dalam proses ketika kita firman Tuhan itu harus membuat kita itu, oh ya, kamu jangan seperti ini, nggak boleh sombong, kamu nggak boleh hatimu pahit, atau kamu harus tetap bersukacita. Itu ada proses yang tidak enak terjadi. Tapi yang menikmati adalah orang lain Bapak Ibu. Ya. Tentu di sini luar biasa jemaat Tuhan. Karena pagi hari ini saya sudah mendapat senyuman dari semua jemaat Tuhan tempat ini. Ya. Kalau ada yang belum mendapat senyuman, tengok kiri kanan Bapak Ibu, kasih senyum yang terbaik. Ayo Bu, kasih senyum Bu. Ayo
Bu, kasih senyum. Ya. Pak Edi kasih senyum, Pak. Ya. Jadi tentu itu adalah hasil dari sukacita yang luar biasa yang Bapak Ibu sedang terima dalam Tuhan. Ya. Itu buah Bapak Ibu, senyuman Bapak Ibu, ya. Sukacita Bapak Ibu itu buah dari sebuah proses. Mungkin di rumah baru tadi nggak dibuatin kopi atau tadi buru-buru ya kesandung mungkin, waduh kesandungan. Bapak Ibu tahu kesandungan nggak enak ya, itu sakit, tapi sampai gereja kok harus senyum ya kan, itu adalah pasti sudah terbentuk dan hasilnya adalah sukacita di dalam jemaat Tuhan Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani yang sejati harus menghasilkan dampak nyata dalam perilaku dan tindakan Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa pohon itu berbuah Bapak Ibu? Karena pohon kalau sudah waktunya berbuah berarti pohon itu sudah mendapatkan kata cukup Bapak Ibu. Paham? Jadi kalau pohon itu belum cukup pupuk NPK-nya, pupuk PK-nya atau kaliumnya dan lain-lain itu, dia tidak berbuah. Bahkan ada salah satu unsur daripada pohon itu kurang, akan mempengaruhi buahnya. Ya. Bahkan ada suatu rekayasa tertentu, kapan ini buah ini harus manis, kapan buah ini harus besar, kapan buah ini harus warnanya cerah atau dan lain-lain, itu ada treatment tertentu. Jadi ketika buah itu maksimal, luar biasa, bahkan anggur tadi ketika maksimal, itu berarti anggur itu sudah mendapatkan cukup nutrisi untuk berbuah, Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita secara rohani, Bapak Ibu. Ketika buah-buah rohani kita muncul, sukacita kita muncul, maka sebenarnya hidup kita sudah cukup dibuat sukacita oleh Tuhan Yesus. Hidup kita sudah dipenuhi sukacita kita oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Coba kita checklist Bapak Ibu. Apakah kita semakin mengasihi? Bapak Ibu, checklist gitu ya kan. Kita checklist sementara. Apakah kita sabar? Apakah kita semakin menguasai diri? Introspeksi diri adalah baik, koreksi adalah baik Bapak Ibu ya. Setiap kita itu wajib untuk koreksi ke dalam. Tapi ada kecenderungan dunia selalu menunjuk keluar. Padahal ketika kita menunjuk, ada 3 jari yang ke arah kita, Bapak Ibu. Ya, berarti lebih besar harusnya itu banyak koreksinya, bukan harus kita yang banyak ditunjuk gitu ya. Itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhannya di sini. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini sering kita dengar. Ya, Bapak Ibu ya, sering kita dengar dan kita baca. Tetapi buah roh ialah, ada lagunya. Bisa nyanyi Bapak Ibu. Kalau baca ini kayak langsung nyanyi Bapak Ibu. Kasih sukacita ya Bu. Sekolah minggu pasti hafal ya Bu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi ketika kita sudah berbuah ini, berarti sebenarnya hidup kita sudah dicukupkan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sudah dipenuhi terlebih dulu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kasih kita itu dinikmati orang lain, tentu Tuhan sudah mengasihi hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita berbuah sukacita kita dinikmati orang lain, tentu Tuhan sudah memberikan sukacita itu dalam hidup kita. Ketika damai sejahtera yang dalam hidup kita itu dilihat orang lain, bahkan orang lain bisa mencontoh hidup kita ini, tentu hidup kita sudah dipenuhi oleh Tuhan terlebih dahulu. Itulah buah Bapak Ibu. Ya. Buah adalah hasil dari apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Apa yang kita sudah peroleh dari pokok anggur atau pokoknya itu Bapak Ibu ya. Seperti anggur itu yang tadi saya umpamakan Bapak Ibu ya.
Yang keempat adalah bertumbuh adalah dalam ketergantungan total. Ya. Yohanes 15 ayat 5 secara radikal mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bertumbuh justru berarti semakin bergantung kepada Tuhan, bukan semakin mandiri. Ini berbeda dengan pertumbuhan fisik manusia, Bapak Ibu ya. Di dalam kerohanian Bapak Ibu ya, ketika kita bertumbuh berarti kita harus benar-benar melekat atau bergantung kepada pokok kehidupan, yaitu Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau orang dewasa kan ketika mulai bertumbuh berarti dia semakin mandiri. Tetapi di dalam kerohanian itu berbeda dengan pertumbuhan secara fisik. Ya Bapak Ibu ya. Makna dewasa rohani berarti semakin sadar akan kelemahan diri dan semakin mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala aspek hidup Bapak Ibu. Ya. Itulah yang harus kita mengerti. Itulah yang harus kita pahami. Ya. Ada orang merasa begini, oh saya udah baca Alkitab sudah 5 kali, sudahlah. Ya. Atau saya itu udah mengalami pahit atau asam garamnya dunia. Apa sih yang perlu kamu? Nah, banyak hal bahwa dipikirnya ketika hidup kita ini di dalam semakin lama kita mengikut Tuhan itu bisa membuat hidup kita itu tetap ada dalam pertumbuhan. Fakta di dalam Alkitab berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu. Ya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang kita kerjakan. Seberapa lama kita bergereja, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, ya kita seperti hiasan pohon-pohon plastik, buah-buah plastik itu Bapak Ibu. Yang dihiasi, nggak perlu disiram, nggak perlu dikasih pupuk, tapi dia akan selalu kelihatan segar. Tapi faktanya buahnya tidak bisa dinikmati. Ya. Paradok pertumbuhan. Orang Kristen yang paling kuat adalah orang yang paling berani mengakui kelemahan di hadapan Tuhan. Ya. Semua nabi-nabi yang kita baca di Alkitab, semua penulisan Alkitab, penulis-penulis Alkitab itu selalu mengajarkan bahwa dengan tetap bersandar kepada Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Paulus dapat melewati berbagai tantangan di dalam pelayanannya itu karena dia percaya dan melekat sama Tuhan. Ya. Bahkan ke-12 murid Tuhan itu juga sama. Di dalam tetap percaya dengan Tuhan, mereka mengakhiri pertandingan sampai akhir. Pertandingan iman mereka sampai akhir Bapak Ibu. Ya. Murid-murid Tuhan itu dalam masa-masa akhir kematian itu hanya beberapa yang tertulis di Alkitab. Ya. Tapi secara real gitu, dalam artian jelas tertulis itu hampir tidak ada. Kematian mereka itu tentu yang terjadi adalah di dalam tekanan, di dalam kesusahan. Tapi iman mereka, murid-murid Tuhan ini tidak pernah namanya luntur, Bapak Ibu, ya, di dalam pelayanan mereka. Itulah yang Tuhan mau rindukan dalam setiap kita jemaat Tuhan tempat ini. Ya. Jemaat Tuhan akan semakin kuat ketika kita bisa mengerti bahwa hanya Tuhan, hanya Dia yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu. Bukan pengalaman-pengalaman secara pribadi saja yang harus kita andalkan. Tapi yang terutama adalah karena Tuhan Bapak Ibu. Pengalaman boleh kita lewati. Mungkin setiap hari kita bisa berhadapan dengan berbagai masalah. Tapi ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, itulah sangat berbahaya bagi hidup kita Bapak Ibu. Tuhan rindukan pertumbuhan kita adalah bergantung total dengan Tuhan. Ayat pendukungnya Bapak Ibu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mau menyerahkan hidup kita, kita memahaminya bahwa hanya Dia yang menjadi kekuatan kita. Disitulah kuasa Tuhan semakin nyata, Bapak Ibu. Bukan hanya ketika kita dalam masalah, tetapi bahkan ketika kita ada dalam sukacita yang besar, kita bisa melihat bahwa itu karya Tuhan yang besar. Filipi 4 ayat 13 juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hanya Dia yang memberi kekuatan kepada kita, Bapak Ibu. Dunia semakin tidak baik-baik, tapi kita punya firman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Bapak Ibu. Tantangan-tantangan global semakin luar biasa, ya. Krisis ada di mana-mana, ya kan. Krisis itu bukan tentang nggak punya uang saja, Bapak Ibu. Lingkungan kita sudah sangat-sangat tidak kondusif, tapi kita punya firman Tuhan yang luar biasa, bahwa di dalam kondisi lemah sekalipun, kuasa Tuhan bagi anak Tuhan semakin nyata, Bapak Ibu ya. Penutup dan kesimpulan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama evaluasi diri kita, Bapak Ibu. Saya juga evaluasi, ya, di mana posisi kita saat ini, Bapak Ibu. Kita boleh merenungkan itu. Apakah Anda sedang mencoba mengikatkan buah plastik pada ranting atau berpura-pura baik, atau benar-benar melekat kepada Yesus dan berbuah lebat? Ini adalah pertanyaan yang harus selalu kita ingat sebagai perenungan di dalam hidup kita. Zaman sekarang flexing sudah sangat umum, lumrah katanya. Orang foto-foto itu coba di IG cewek gitu ya. Sekarang itu kalau di kamar mandi, fotonya itu bukan ke belakang kamar mandi Bapak Ibu, tapi ke cermin gitu. Mudeng maksudnya kan. Tapi yang dibuat foto adalah boba gitu kan. Nah, itu banyak sekali terjadi flashing seperti itu. Tapi apakah itu yang menjadi dasar dalam karakter kita dibentuk? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita mau benar-benar melekat kepada Yesus dan berbuah nyata dalam hidup kita. Hidup kita adalah, ini loh hidup kita yang benar, anak Tuhan. Bahwa buah kita yang tadi saya telah sampaikan ada kasih, sukacita, ya kan? Mari Bapak Ibu kita berkomitmen. Ya. Mari sediakan waktu setiap hari untuk tinggal di dalam firman-Nya dan doa, Bapak Ibu. 2 minggu lalu Pak Mora sampaikan tentang firman Tuhan. Minggu lalu Pak Edi tentang kasih mula-mula, luar biasa. Ya. Ke depan akan kita juga masih belajar banyak tentang firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan mengajar kita. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita, siapkan waktu kita dibawa di dalam prosesnya Tuhan. Tapi yang utama dalam semua perjalanan yang kita lalui adalah kita harus melekat di dalam pokok yang benar Bapak Ibu. Atau melekat dalam Tuhan sepanjang hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kami melekat kuat Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan kecukupan yang luar biasa, sehingga iman kami, rohani kami ini dapat berbuah lebat Tuhan. Dan buah kami ini bisa dinikmati oleh orang lain, membawa berkat kepada sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal akan melihat buah dari iman kita. Tuhan, bawa kami umat-Mu ke tempat ini Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan dalam proses bertumbuh. Beri kekuatan Tuhan ketika kami sedang Engkau bentuk. Ketika ada ranting di dalam hidup kita, bahkan hal yang
kita sukai sekalipun itu sedang Tuhan potong di dalam hidup kita. Hal yang mengenakkan di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan Engkau pun Tuhan harus potong. Biarlah kami ini tetap mengerti. Ini adalah proses. Ini adalah cara Tuhan untuk kita bertumbuh maksimal dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang mengelola kebun anggur, yang tahu di mana kami ini Kau bawa Tuhan untuk mencapai hasil maksimal. Dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan Allah mengalir, penyertaan Allah mengalir atas jemaat Tuhan di tempat ini. Kekuatan Allah akan menyertai setiap jemaat Tuhan, membawa jemaat Tuhan menjadi luar biasa dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, firman sudah tersampaikan, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan dan merema di dalam hidup kita, bertumbuh dan berbuah lebat firman-Mu atas kehidupan kita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang mengajari kami dan mengingatkan kami kembali akan pentingnya proses pertumbuhan sebagai hal yang prioritas di hadapan-Mu Tuhan. Tetapkan hidup kami untuk tetap melekat erat kepada batang, kepada pokok yang benar. Kami mempersilahkan Tuhan berdaulat penuh atas kami Tuhan. Membersihkan apa yang masih kotor dalam hidup kami. Hingga Engkau dapati kami adalah umat-Mu yang sempurna dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan hingga suatu saat nanti waktunya akan tiba. Engkau akan mengatakan, mari hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam perjamuanku. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan membawa setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang membentuk di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu dan gereja-Mu Tuhan, saya ingin berdoa buat hamba-Mu Pak Mak Satya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi lebih-lebih lagi. Tuhan yang membawa beliau lebih-lebih lagi Tuhan untuk semakin melekat dan berkenan kepada Tuhan. Sungguh Engkau yang boleh memakai lidah bibir beliau Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk bisa mengajar untuk setiap orang, bahkan memenangkan generasi di dalam pengajaran-pengajarannya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau menutup bungkus dengan darah kuasa-Mu atas keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja mau mengucap syukur Tuhan, dan sebentar kami memberikan persembahan. Apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan dan kami memberikannya dengan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gereja Gatsu sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui transfer bisa melakukannya melalui transfer BCA ke nomor rekening 4091755. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya ajak untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Tuhan memberi nyanyian baru. Baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita.
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Su Yesu I want, Su Yesu I need, Su Yesu I got, setinggi kau semua. Su Yesu I want, Su Yesu I need, Su Yesu I got, setinggi kau semua, setinggi kau semua. Sekali lagi, setinggi kau semua. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau ucapkan gong si facau sinian kualo. Oke, kita mau puji Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Pastor Edi untuk bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita katakan mulutku penuh dengan pujian, dengan sukacita kita katakan kepada Tuhan. Sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh firman yang meneguhkan bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami terus mencari Tuhan di dalam hidup kami. Gereja Tuhan yang selalu senantiasa mencari Tuhan di hidupnya. Dan mereka berakar kuat. Dan mereka akan berbuah lebat. Dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang di kanan kirinya Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa untuk Pak Thomas Atmaja, Kau yang berkati beliau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati anak-anak istrinya. Sungguh pengurapan yang baru terus mengalir atas Pak Thomas Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Gerejamu di tempat ini juga berdoa untuk bangsa dan negeri. Bangsa Indonesia, mari di dalam nama Yesus Tuhan.
Biarlah shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa dan negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, roh takut akan Allah boleh ada pada masyarakat yang ada di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Setiap roh perpecahan apapun kami menolaknya di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Biar hati setiap rakyat bangsa kami melekat kepada Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai. Hiduplah dalam kasih. Jadilah terang dan garam di tengah dunia. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah berdoa dan menerima berkat. Haleluya. Amin.